thirsty. I'ma make it better, slip it like a Slurpee. Snow cone chili, get it free like Willy. In the jeans like Billy, you be popping like a Willy. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take a look, but it's too cold to bite me. Bird, bird, frozen, you the one being chosen. Play the part like Moses, keep it fresh like roses. Looks so good, yeah, so sweet. Hey, baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so we call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Now I'm going to interview someone who can achieve his goals. Okay, let's get started. Oke, di sini kalau boleh tahu, perkenalkan diri, dengan siapa saya bicara? Ya, dengan saya Aisyah Fatmadewi. Kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang? 24 tahun. Oh, 24 tahun. Kalau boleh tahu sekarang ini Kak Aisyah lagi sibuk apa sih? Kalau untuk sekarang ini sih bekerja ya. Bekerjanya di BRI unit Kalianda. Kalau untuk kesibukannya ya cuma itu sih. Oh, berarti kerja ya. Berarti kalau di BRI Kalianda itu jauh dari orang tua dong? Ya, pastinya iya ya. Kita jadi anak rantauan yang biasanya deket sama orang tua, ini jauh dari orang tua. Tapi ya nggak apa-apa, jadi pengalaman bagi kita. Kalau kita tuh jadi semakin mandiri, disiplin, dan bisa lebih memanage waktu. Oh gitu. Di sana jadi apa kakak kerjanya di BRI? Bagian apa? Bagian customer service-nya sih, di depan, di frontlinernya, backing hall. Oh gitu. Bagaimana sih caranya kakak mengatur waktu tadi ya, manage waktu gitu? Apalagi kan ngontrak tuh, kayak mana caranya bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa gitu kak? Sebenarnya sih kalau untuk memanage waktu itu beda-beda setiap orangnya. Kalau untuk saya sendiri, untuk memanage waktunya ya lebih kayak bangun itu lebih pagi ya. Kalau kita kan kerja itu harus jam 7 tuh harus sudah di kantor, ya berarti kita harus memanage waktu kita untuk bangun tidur itu paling enggak jam selambat-lambatnya setengah 6. Karena kan kalau kita bangun terlalu mepet dengan waktu yang jam 6 gitu kan, kitanya udah buru-buru, nggak maksimal. Dan untuk pergi kerjanya pun kitanya itu kayak terburu-buru gitu. Jadi waktu pas kita bekerja pun udah kayak nggak konsen lagi, terkuras tenaga kita gitu. Jadi untuk tidur sih kita bisa jam 8, bisa jam 9. Kalau lebih bagusnya sih jam 9, karena kan kalau untuk kita bangun pagi setengah 6 itu paling enggak kita juga lebih cepat tidurnya, supaya besok harinya untuk kerja kita bisa lebih semangat lagi, seger kan badannya. Tapi kalau kitanya terlalu larut tidurnya, ya bisa jadi besoknya udah kurang konsen, karena kita kerja harus konsentrasi dan kita juga harus menyelesaikan pekerjaan kita gitu. Oh gitu ya. Terus bagaimana sih awal mula kakak jadi karyawan di BRI? Ataukah lulus sekolah langsung jadi karyawan atau gimana tuh kak? Kalau untuk masuk ke BRI sih baru ya, terhitung baru hitungan bulan. Cuman kalau dari lulus sekolah kan, lulus SMK itu bekerjanya di Sekolah Berita Bangsa. Tapi kalau untuk yang BRI ini setelah lulus dari D3
akuntansi perkuliahan gitu. Nggak langsung jadi karyawan juga sih, cuman kan bertahap. Yang mungkin setahun kemudian bisa jadi karyawan ya. Terus kalau misalkan di BRI itu tesnya berapa kali sih Kak? Kalau tesnya sih ada 4 kali ya, wawancara awal, terus kita psikotes, dari psikotes wawancara akhir, baru kita tes kesehatan. Nah jadi ada 4 langkah ya kita untuk bisa diterima di BRI, seperti itu sih. Oh, jadi banyak banget ya tahapannya ya. Terus kayak mana sih tips-tips sukses bagi kakak nih untuk anak muda zaman sekarang agar mereka itu bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan gitu? Ya tipsnya pertama ya, dari diri kitanya yang pasti ya. Dari diri kitanya itu kita harus lebih semangat, kita harus lebih disiplin, lebih banyak belajar, mencari info gitu kan. Karena kita ini hidup di zaman milenial ya, zaman yang udah maju, yang canggih. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya kita juga harus maju. Jangan cuman dunianya saja yang maju, tapi kita juga bagaimana caranya kita harus maju. Selain itu kan kita juga dapat support dari orang tua yang pastinya ya, keluarga kita, teman-teman kita. Cuman itu tidak cukup kalau dari diri kitanya aja tidak memulai. Dari diri kitanya aja kita kurang semangat, dari diri kita aja udah nggak mau belajar gitu. Itu udah susah ya. Terus untuk yang kedua kita harus bisa yang namanya disiplin, tanpa harus dikasih tahu, tanpa harus kita dimarahin dulu gitu ya. Kita harus disiplin lah dalam hal apapun. Ya mungkin dalam hal bangun tidur, kayak tadi ya, bangun tidur kita harus tahu waktu gitu. Walaupun kita tinggal sama orang tua pun, kita harus bisa lebih pagi untuk bangunnya, karena kan kalau lebih pagi itu lebih enak ya untuk beraktivitasnya. Terus yang ketiga ya memanage waktu, mengatur waktu dengan baik. Bagaimana kita bisa mengatur waktu itu, jadi kita juga bisa memperhitungkan kapan kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang berharga buat kita. Karena dengan kita memanage waktu, kita tahu sebulan lagi kah atau 2 bulan lagi kah kita akan sukses, seperti itu. Gitu, oke. Bagus banget ya tips-tipsnya ya. Oke, kita akhiri aja interview kali ini. Terima kasih buat Kak Aisyah. Ya, sama-sama. Ya. Okay, conclusion, we must able to manage time, discipline, and high initiative. Okay guys, just like that our interview today. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you tomorrow.